Ini pertama kalinya ya kita masuk ya. Iya, Pak. Pertama Ya, kali. Pak, pertama kali, Pak. Ya. Jadi lanjutannya seminar teori akuntansi ya. Jadi bahan yang saya berikan itu adalah slide-nya Rankin ya. Rankin boleh di apa nanti ya? Saya kirim. Nah, selanjutnya kita lihat di sini normatif teori ya dalam akuntansi. Jadi dalam normatif teori ini lazim juga terjadi ya terkait dengan kelemahan dari prinsip historical cost. Jadi prinsip historical cost terutama punya kelemahan ya sehingga segala sesuatu yang terkait dengan perubahan harga ya, itu harus diasosiasikan ya. Dan alternatif yang namanya normatif teori di sini itu diadaptasi, itu dikembangkan ya untuk memenuhi jawaban dari permasalahan yang terkait dengan perubahan harga. Nah, itu normatif teori. Nah, kita lihat dulu yang namanya keterbatasan historical cost. Nah, kita mengetahui bahwasanya historical cost itu adalah salah satu dari prinsip akuntansi, ya kan? Selain dari prinsip going concern, kemudian prinsip akuntansi, apalagi ada 7 tuh kan? Nah, jadi historical cost asumsinya ya bahwasanya yang namanya uang ya itu konstan terkait dengan daya belinya ya konstan purchasing power-nya. Ya artinya Pak, uang kalau kita beli dulu adalah harganya 100.000 ya kan, maka ketika 5 tahun ke depan ya masih 100.000. Nah sekarang 100.000 tersebut kalau digunakan pada saat ini 5 tahun ke depan itu daya belinya beda nggak? Tentu saja beda gitu kan, beda dia. Uang 100.000 dulu misalnya hanya bisa makan 4 orang, yang sekarang ya. Kalau dulu mungkin bisa 10 orang, ya menunjukkan bahwasanya uang nilai 100.000 daya belinya beda secara historis kan gitu ya antara tahun 2010 dengan 2023. Nah, beda 10 tahun beda daya belinya. Nah, maka ada 3 komponen ya komponen hal ekonomi yang terkait dengan asumsi yang dianggap valid ya terkait dengan yang dianggap tidak valid ya dari prinsip historical cost ini. Apa itu? Ada 3 hal itu. 3 hal yang pertama adalah harga khusus, specific price. Nah, jadi harga khusus di sini yang terkait dengan pilihan pelanggan atau juga perkembangan teknologi. Yang kedua adalah harga umum, inflasi gitu kan. Dan yang ketiga adalah fluktuasi nilai kurs. Nah, jadi ketiga hal ini yang merupakan asumsi yang mengurangi keandalan dari yang namanya historical cost. Jadi memang prinsip historis itu antinya inflasi gitu kan. Nggak sesuai lah pokoknya bicara kita inflasi maka kita nggak sama dengan historical cost, bertolak belakang dia. Atau kita bicara nilai tukar uang dulu ya kan masa zaman Pak Harto $1 itu 3.500 kan gitu kan. Sekarang udah 16.000 nggak turun-turun sampai sekarang gitu kan. Itu menunjukkan beda dia. Fluktuasi nilai kurs itu bertentangan dengan prinsip historical cost. Semuanya ingin menyesuaikan dengan kurs sekarang gitu kan. Kalau kita jual rumah misalnya kan. Nah, kalau kita dulu beli rumah harganya 100 juta. Nah, kita sebagai penjual, apakah masih jualnya kalau kita pertimbangkan untungnya adalah 150 juta, gitu kan? Pada tahun itu ya. 10 tahun kemudian, apakah kita jual 150? Tidak, kan gitu kan? Artinya apa? Kita pingin harganya sekarang lah. Ya kan, inginnya 1 M. Ya kan, karena uang itu berubah. Ya, itu menunjukkan historical cost itu punya kelemahan. Nah, itu ya. Maka kelemahan itu menjadi problem. Ya, problem terkait dengan relevansi waktu, ya kan, terkait dengan masalah harga ya. Problemnya adalah problem penambahan dan juga terkait dengan overstate profit, ya dapat bisa menyebabkan laba itu berlebih-lebih dari satu waktu dan juga distribusi profit antar operasi itu juga berbeda. Termasuk juga di dalamnya adalah berbicara mengenai holding gain, ya artinya gain yang didapatkan periode lalu dengan sekarang yang berbeda ya. Maka
terkait dengan historical cost di sini gitu ya. Ini ada metode gitu ya. Metode yang digunakan untuk memaintain hal itu. Jadi di sini kita definisikan terlebih dahulu yang namanya income ya. Jadi yang namanya income adalah suatu jumlah maksimum ya yang dapat dikonsumsi dalam satu periode yang mengekspektasikan dari periode yang berakhir dari awal periode itu. Jadi digambarkan ya bahwasanya yang namanya income itu well of nice. Ya, well of nice di sini artinya ditutup pada saat harga yang bagus. Yang berbeda notasinya dengan capital maintenance ya. Jadi notasinya berbeda ya, terkait dengan perspektif income ini. Jadi kalau perspektifnya capital maintenance, maka yang di-maintain itu apa saja? Ya adalah perspektif financial capital maintenance, ya kemudian perspektif purchasing power maintenance dan juga physical operating capital maintenance ya. Jadi ini tiga perspektif ini perspektifnya beda-beda ya. Nah, bagaimana mengembangkan apa ya terkait dengan pengembangan akuntansi harga berlaku? Maka berdasarkan riset-riset yang berhubungan dengan masalah kehargaan di sini harus disajikan ulang ya restate historical cost terkait dengan perubahan harga. Dan literatur yang digunakan terkait dengan historical cost di sini adalah berbasis ukuran nilai sekarang. Jadi tidak lagi menggunakan nilai historis ya. Kemudian dalam current purchasing power ya terkait dengan yang namanya harga beli gitu ya. Ini disebut juga dengan GPLA. Pernah dengar ya? Atau disebut dengan General Purchasing Power ya atau juga General Price Level Accounting. Itu sama ya istilahnya. Nah, jadi General Price Level Accounting itu sama-sama menutupi kelemahan dari historical cost. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang harga yang timbul ya. Karena dari suatu entitas itu didistribusikan ya laba yang tidak disesuaikan yang berbasis yang namanya historical cost. Maka akan ada yang namanya kalkulasi kembali. Jadi kalkulasi kembali itulah menggunakan yang namanya indeks. Jadi yang disebut dengan indeks harga. Jadi indeks harga ini diterapkan dalam level tingkatan yang lebih lanjut ya. Jadi yang namanya indeks harga di sini merupakan indeks harga yang tertimbang ya dari satu periode ke periode yang lain terkait dengan barang dan juga jasa ya yang dihubungkan dengan hal itu. Nah, jadi sehingga harga itu ada beda-beda indeksnya ya. Ada yang namanya Australian Consumer Index Price. Kalau Indonesia apa namanya? Ada yang tahu? Rata-rata tertimbang, Pak. Apa? Rata-rata tertimbang. Ya, Indonesia itu kalau dalam perhitungan PDRB itu ada menggunakan indeks harga kan? Nah, indeks harga apa namanya? Ada yang tahu? Ya, makanya PDRB itu disusun adalah berdasarkan pada yang namanya harga apa ya PDRB berdasarkan pada harga coba dicari di Google apa namanya saya lupa ada dua PDRB harga konstan dan PDRB harga berlaku ya kan. Nah, dua hal itu harga konstan dan harga berlaku siapa yang menetapkan BPS. Nah, ya kan harga konstan dan harga berlaku. Harga konstannya tahun berapa? Masih tahun 2013 ya. Nah, itu coba dilihat ya. Jadi can use general specific price index ya. Jadi menggunakan harga yang khusus. Kalau mau kita hitung-hitung ya harus menggunakan harga khusus itu. Dan bicara penyesuaian ya seluruhnya harus disesuaikan ya di akhir periode. Dan penyesuaian itu terutama yang menggunakan atas dasar harga historis. Jadi harga historis itu disajikan di akhir periode nggak sama, ya harus beda dia karena akan ada penilaian kembali. Maka akan ada yang namanya penilaian yang namanya aset moneter dan juga aset non moneter. Nah, aset moneter dan juga aset non moneter ini perubahannya menghasilkan inflasi, ya dan berkaitan dengan kerugian atau kewajiban ya itu berkaitan dengan item moneter. Nah, berbicara mengenai
tingkat harga di sini, maka faktor inflasi ini dipertimbangkan ya. Jadi aspek inflasi dipertimbangkan. Maka ukuran inflasi itu nanti ukuran persen ya. Berapa inflasi di Indonesia? Ada yang tahu sekarang ini? Ya, inflasi 5% ya. Nggak sampai ya, 2,5%. Inflasi Indonesia 2,5%. Kalau inflasinya, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa persen ini sekarang? Ada yang tahu? Kalau dari data terakhir, Pak, nggak sampai 5%, Pak. Nah, Sekian, Pak. nggak sampai 5% kan? Nah, Iya, jadi Pak. 4,5. Sumatera Utara berapa pertumbuhan ekonominya? Yang 7% siapa? Daerah mana yang 7%? Ada nggak? Ada ya, seperti Kepri, Kepulauan Riau, Batam, itu 6%, 7% itu di sana pertumbuhan ekonominya. Sedangkan Sumatera Utara 4,5, ya kan? Nah, DKI Jakarta 5%. Nah, jadi kalau inflasinya melebihi tingkat pertumbuhan ya apalah kita pusinglah semuanya kan. Apa ya artinya harga-harga melebihi dari pertumbuhan ekonomi daerah, pusing semuanya. Nah, jadi inflasi itu 2,5% dan pertumbuhan ekonomi itu di atas, jangan di bawah, ya. Nah, jadi dengan demikian harus ada penyesuaian dengan hal itu, ya. Yang namanya inflasi itu dihitung ulang, ya. Jadi kalau kita menyajikan laporan keuangan itu kan pakai historis, ya kan, pakai harga historis, harga yang lalu kan. Kalau harga yang lalu itu masih relevan nggak diambil untuk keputusan di masa yang akan datang. Nah, dalam berbagai studi ya harusnya ada penyesuaian yang namanya penyesuaian dari harga yang terkini, gitu ya. Jadi perubahan terkait dengan harga di sini timbul karena adanya itu tadi kepemilikan aset non moneter. Jadi aset non moneter disajikan berdasarkan pada nilai harga beli, ya. Jadi bukan berdasarkan pada keuntungan atau juga kerugian pengakuannya, ya. Jadi kemampuan purchasing power gain or loss termasuk dalamnya pendapatan, ya, diakui ya. Jadi harus masuk yang namanya pendapatan. Mau dia artinya daya beli itu dihitung dari pendapatan yang akan diterima, ya. Dan pergerakan aset non moneter itu diidentifikasi perubahannya berdasarkan pada yang akan menghasilkan pendapatan dan beban, ya. Dan harga itu timbul ya terkait dengan daya beli di situ selama periode tersebut, ya. Dan inilah ya, jadi materi ini menganjurkan bagaimana mengakui gitu ya, meniadakan bahwa artinya tidak mengakui prinsip historical cost, di mana prinsip historical cost itu banyak kekurangan. Ya kalau banyak kekurangan maka harus ada adjustment. Maka harus ada adjustment, dasarnya adalah itu ya. Nah, sekarang kita melihat ya, sekarang coba kita lihat ya current cost accounting. Nah, jadi current cost accounting di sini adalah akuntansi harga sekarang ya. Jadi didasarkan pada penilaian aktual ya, bukan berdasarkan pada historis cost ya. Jadi harus ada treatment ya terhadap yang namanya holding and gain ya. Jadi financial capital maintenance di sini perspektifnya adalah perspektif adanya penambahan hal itu dan diakui sebagai pertimbangan karena perspektifnya adalah perspektif holding gain atau juga perspektifnya physical capital maintenance. Nah, untuk penyesuaian hal itu, maka ada pendekatan yang namanya pendekatan Edward and Bell. Apa itu pendekatan Edward and Bell? Dia harus menyesuaikan ya tahun pembuatan, kemudian juga perkiraan akun historis atas dasar adjustment. Kemudian juga operating profit harus dihitung ulang menggunakan yang namanya replacement cost. Kemudian yang terkait dengan holding and gain itu dikeluarkan dalam perhitungan yang namanya current cost operating profit. Nah, itu yang namanya pendekatan
Edward and Bell approach ya. Nah, keuntungan dari perhitungan di sini ya berbeda laba operasi yang dihasilkan, terutama masuknya holding gain dan juga loss tersebut ya, dan lebih baik ya menggunakan beberapa entitas yang lainnya. Nah, bukan berarti current cost accounting itu unggul juga. Ada juga yang mengkritisi. Mengkritisinya diletak di mana? Masalah replacement cost. Jadi masalah replacement cost di sini tidak sama semua antar perusahaan ya. Maka jika itu disamakan, maka akan ada dampaknya berupa dampak efisiensi ya, dan juga dampaknya kepada terkait dengan masalah biaya ya. Jadi replacement cost itulah dikritisi ya. Selain itu yang dikritisi yang lainnya adalah Chamber ya, tahun 95 mengkritisi terkait dengan ketidakrelevanannya dan juga salah bacanya ya, misleading. Nah, jadi Chambers di sini menyarankan bahwasanya menggunakan net sales price atau juga disebut dengan exit price ya untuk membelenkan hal itu. Jadi replacement cost digantikan dengan yang namanya exit price. Nah, ini ya. Kemudian juga adaptasi ya. Chambers juga menekankan pada yang namanya pendekatan lain. Jadi pendekatan lainnya adalah pendekatan pada pasar yang bertujuan beradaptasi pada kondisi kontemporer ya. Ya, kemudian juga capital maintenance ya di sini ya. Nah, itu. Dan ini bahannya saya share ya untuk nanti dibaca. Ya, mungkin ada yang mau diskusi silakan. Ya. Ya, kemudian juga berdasarkan pada demand price adjusted accounting information. Jadi di sini keterbatasan disebabkan karena pasar modal ya yang bereaksi terkait dengan masalah current cost ya dan informasi lainnya. Jadi berkaitan dengan hal itu tidak ada reaksi harga saham. Ya, jadi mau kita gunakan yang namanya price adjusted itu juga tidak ada reaksinya ya. Nah, itulah ya terkait dengan topik ini ya. Silakan dibaca ya, sisanya ada berapa topik tadi ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke ya, kalau tidak ada, saya kira itu ya. Mohon dipoto kehadiran kita hari ini. Karena ini semuanya kerja ya. Pak, izin Pak. Ya. Pak, untuk absen bentar Pak, kita foto bentar Pak, screenshot Pak. Ya, screenshot ya. 1, 2. Untuk absen apa gimana Pak? Untuk absen yang dia apa Pak? Ya, Website Pak. nanti saya Kelas buat Joshua. ya. Nanti saya buat, saya kirim, nanti silakan otomatis view ya. Oh ya, oke Pak, oke Pak. Absen kita udah Pak. Ya. Yang foto Pak. Baik, saya kira itu saja ya perkuliahan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Selamat Ya, sore. sama. Boleh meninggalkan ruangan. Salam, terima kasih Pak. Ya.